Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga saja anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak soleh dan soleha, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini melalui video Buser belajar bersama Ustazah Sesra, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, muatan matematika KD 3.8 dan 4.8. Materi pertama, menentukan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. 2, menentukan satuan tak baku untuk volume benda. 3, menentukan volume benda dengan satuan tak baku. Oke, materi yang pertama, menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar. Luas suatu bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tidak baku, misalnya persegi satuan. Nah, ayo perhatikan contoh luas bangun datar berikut. Untuk mencari luas pada bangun datar A, mari kita hitung banyaknya persegi satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada bangun datar A terdapat 9 persegi satuan. Jadi luasnya sama dengan 9 persegi satuan. Sedangkan untuk bangun datar B, luasnya adalah 15 persegi satuan. Karena banyaknya persegi satuan dalam bangun datar B adalah 15 persegi satuan. Nah, ayo kita perhatikan luas bangun datar berikut. Mari kita hitung berapa banyak persegi satuan pada bangun datar ini. Jumlah persegi satuan pada bangun datar ini adalah 10. Maka luasnya sama dengan 10 persegi satuan. Nah, ayo perhatikan kedua gambar berikut. Pada gambar bangun datar A menggunakan satuan tidak baku persegi satuan. Sedangkan pada gambar bangun datar B menggunakan satuan tak baku segitiga satuan. Luas persegi panjang pada bangun datar A sama dengan 8 persegi satuan. Luas persegi panjang pada bangun datar B sama dengan 16 segitiga satuan. Nah, bangun manakah yang lebih besar? Kedua bangun di atas sama besar. Luas satu persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Artinya dalam setiap 2 segitiga satuan sama artinya atau sama nilainya dengan 1 persegi satuan. Ayo kita tentukan luas bangun datar berikut. Pada bangun datar yang pertama terdapat 5 persegi satuan dan 2 segitiga satuan, maka luasnya sama dengan 6 persegi satuan. Dan bangun datar yang berikut luasnya sama dengan 4 persegi satuan. Oke, selanjutnya menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Ayo perhatikan gambar berikut. Ibu membeli 3 botol kecil kecap. Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam sebuah botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap tersebut tepat memenuhi botol besar. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut.
Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Nah, ayo perhatikan contoh satuan tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Pada gambar pertama, satuan volume yang digunakan adalah gayung. Gambar berikutnya, satuan volume yang digunakan adalah gelas. Oke, berikutnya menentukan volume benda dengan satuan tak baku. Benda yang memiliki ruang dapat diukur volumenya. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Nah, ayo perhatikan contoh pengukuran volume benda dengan satuan tak baku berikut. Pada gambar ini, satuan tak bakunya adalah gayung. Maka untuk mencari berapa volume ember, mari kita hitung berapa jumlah gayungnya. Jumlah gayungnya ada 8, maka volume ember sama dengan 8 gayung. Oke anak soleh dan soleha, alhamdulillah selesai sudah materi pelajaran matematika pada hari ini melalui video Buser. Semoga paham dan bermanfaat ya nak ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan ibadah dan tetap belajar dari rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.